waktu mainnya untuk mendengarkan ceramah kakak ini ya. Nah, jadi kali ini ceramah kakak akan bertema dengan tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat dan dikaitkan dengan pendidikan kita atau kita belajar. Nah, dia udah pernah nonton tari lilin? Coba ya, nonton ya. Nah. Mati. Kalau di nonton ini apa kesannya? Takut kah, seram kah, atau bagus gitu? Gimana tuh? Betul lah. Ya, yang merinding gitu sih. Ada seramnya. Ya. Nikahnya dia pasti ada cincin. Jadi waktu itu kalau nggak salah cincinnya itu hilang di malam hari. Akhirnya dia berusaha keras karena tunangannya itu pergi. Jadi dia harus benar-benar cari cincinnya itu, dengan dia jadi pakai lilin. Kenapa dibikin tari lilin? Tadi lihat nggak dia itu sampai kayak ada gerakan silatnya. Ya, gerakan silatnya kan? Dia letak di bawah, dia cari, dan dia itu kayak ngulik-ngulik mencarinya. Jadi kayak mau cari gini, makanya dibuat tari lilin. Tari lilin. Dia tubuhnya kayak bermula lemah lembut gitu. Dan dia benar-benar pengen nyari cincin tunangannya tadi. Nah sekarang dari lilin ini kakak mau kaitkan sama pendidikan kita atau belajar. Nah yang kita ambil dari maknanya itu. Nah tadi gimana? Oh ya sampai syukur ya, syukur. Kita kaitkan kepada belajar. Nah tadi syukur itu kalau misalnya kita memiliki kemampuan otak yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya anaknya ini suka belajar dan berjas, nggak masalah. Kalau misalnya dia suka mencetak juga nggak masalah. Nah, tapi yang kita perlu tahu di sini, syukur itu untuk belajar itu kita harus kayak kita nih pengen sesuatu, meraih sesuatu untuk dapat prestasi lah contohnya. Kita tuh harus bersyukur dengan cara memakai apa saja yang ada untuk meraih impian kita tadi. Nggak mesti kita harus nunggu beli buku yang tebal-tebal baru itu kita belajar. Nggak mesti bukunya itu harus cantik, putih nggak mesti. Jadi kita tuh bersyukur dengan cara memakai barang-barang yang ada untuk menggapai impian. Nah, tadi gerakan yang dari sini tuh kakak yang pertama ini tadi, dia kan kayak nyaruh lilinnya tadi kan, lilinnya pelan-pelan. Nah, kita juga bisa ngambil makna dari itu juga. Gerakan yang pelan-pelan juga kita bisa kaitkan dengan belajar. Kalau bisa gini lah, contohnya kita tuh orangnya lambat, bukan lambat gimana ya? Belum bisa pada saat itu, lambat lah. Dalam belajar sesuatu, kita tuh nggak mesti paksakan diri kita tuh di situ. Pada akhirnya kita itu kayak memaksakan diri dan pada akhirnya kita maksakan diri ya kan. Nah, kalau misalnya kita dengan kita kaitkan gerakan pelan dengan belajar, kita kalau misalnya pelan-pelan belajar, tapi kita konsisten, kita terus ngelakuin, itu kita bakal benar-benar bisa untuk menggapai impian yang kita mau tadi. Nah, contohnya kayak misalnya olahraga atau kayak ada ujian gitu. Kita tahu kita itu susah hafal, susah ngitung, tapi kita dari awal waktu kita tuh kayak latihan TK atau apa, habis itu kalau ujian ngapal kita dari awal ngapal walaupun sedikit tapi konsisten, kita pasti mendapatkan hal yang bagus atau nilai yang bagus waktu kita ujian.
Ini sudah digerakkan pelan ya. Nah, kalau misalnya dari gerakannya yang apa ya? Yang lemah lembut. Dekatkan juga sama belajar. Kalau dia lemah lembut, contoh ada kawan lah, kawan yang ini si A ini nggak tahu dia kayak tolong dong ngajarin ini, aku nggak tahu ini tolong ini. Kita jangan sampai kayak siapa nanya ini kok aja aja kok apa minta pertanyaan aja ini kan ini punya aku enggak boleh kayak gitu. Nanti itu ilmu adik-adik sekalian ini bakal kayak tersimpan dan hilang sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngajarin dia itu bakal kita ingat selalu pelajaran tadi. Mau tentang apa pun lah itu mereka segala macam ya. Tapi Kalau saya minta jawabannya, nggak ada gitu. nah, hal itu bukannya ya. Tapi sebenarnya kalau minta jawaban aja bilang gini, aku nggak mau ngasih jawaban aja, biar aku ajarin, jangan ngasih jawaban aja. Gitu. Tapi beda ya kalau ujian otak aja kepalanya. Nah ini tadi, kan udah tadi mulai udah, lemah lembut udah. Nah satu lagi ini pelan tadi udah. Baru tuh dalam hal yang begini, dia itu kalau ada lantunannya itu menunjukkan bahwa suasananya itu mencekam kan. Nah kita kaitkanlah suasana yang ada di sini itu ke dalam pelajaran. Kalau misalnya kita belajar dengan mood kita itu kayak aku malas lah belajar, itu tuh bakal gagal ya, Kenapa itu? Karena kita belajarnya itu sesuai mood, bukan sesuai apa yang kita perlukan. Contohnya dalam ujian, kalau kan udah mau ujian nih bulan depan, tapi kalau kayak males lah, tunggu hari ini lah gitu, yakin 100% itu nilainya nggak bakal bagus. Yang paling KKM lah. Nah dari 4 ya, lemah lembut, gemulai, pelan, sama suasananya. 4 tadi itu yang bisa kita kaitkan dari tadi. Jadi terima kasih udah dengerin, udah kasih jawaban, udah berusaha lah tenang atau udah berusaha berpikir lah ya untuk kayak mana kedepannya nanti dengan ceramah kakak. Terima kasih sudah mendengarkan. Kakak pamit dulu ya. Dadah. Terima kasih ya. Apel, teh, kotak. Rasa apa? Ada itu. Ini ada tuh, dari sekarang. Aku ya. Ini balik, enggak. Ini. Apa gitu? Ini ya, pasti. Nah, sini. Kak. Ini semuanya sini. Pindah ke sana. Nah, bisa pindah ke sana. Enggak, itu ini. Ada. Kenapa? Aku mau beli dua. Siapa yang bawa? Om X, tahu yuk. Oke, wah yang bawa. Dioper. Kamu lari. R2 lari. Aku lari. Harus dibawa tuh. Itu dia. Nonton. Kipernya mantap. Oper tuh. Nggak nonton. Out. Kipernya corner.
Apa ini? Offside. Kiri sih om. Hah? Yang betul main koyu. Alah. Itu. Ah, yuk, kosong yuk. Terus lari, lari jangan jokol, lari terus lari menuju dunia. Oh,